Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang patokannya Islam itu bukanlah sholat tapi akhlak. Patokannya Islam itu bukanlah sholat tapi akhlak. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa. Ya, santai saja, jangan terlalu tegang. Hidup akan terasa nikmat jika dirasakan oleh rasa. Jangan terlalu banyak berpikir. Untuk memahami apa yang saya sampaikan pun harus rileks, tenang, jangan pakai emosi, ya. Karena ini sebetulnya udah lama ingin saya sampaikan dari zaman dulu, tapi baru sekarang karena bertahap. Makanya kalau nonton video saya juga kalau tiba-tiba ke video yang ini akan janggal. Anda harus memulainya dari video awal, dari syahadat dan Adam dulu, baru akan paham apa yang saya sampaikan dalam video yang sekarang. Karena ini udah dalam, semakin dalam dan semakin dalam, dan ini yang tidak banyak dipahami oleh umat yang mengaku beragama Islam, ya. Jadi Islam itu artinya berserah diri kepada Allah, dan berserah diri kepada Allah patokannya bukan sholat tapi akhlak. Itu hasilnya, amalnya. Jadi jangan sampai kebalik. Jangan sampai patokannya sholat, lihat dulu katanya sholatnya. Jangan. Percuma sholat juga kalau hasilnya atau akhlaknya tidak baik. Kalau hasilnya atau akhlaknya malah jadi benci sama yang tidak sholat. Jadi selama ini ibadahnya untuk apa? Kalau yang dilahirkan cuman kebencian. Harusnya yang namanya ibadah kepada Allah, Allah itu Rahman Rahim, Maha kasih sayang. Harusnya muncul rasa kasih sayang. Berarti hasil ibadahnya benar. Nah, ini kok sekarang orang kalau patokannya ke sholat, Islam itu patokannya sholat, ya kan? Kalau sholatnya benar katanya, maka benar apanya? Sholat tidak menjamin orang masuk surga. Apa saya bilang sholat tidak menjamin masuk surga? Buktinya ada ayatnya, fawailul lil musholin, maka celakalah orang yang sholat. Karena apa? Alladihum ang sholatihim sahun, yaitu karena mereka ria terhadap sholatnya. Sholat dijadikan kesombongan. Sholat kok dijadikan patokan. Jadi Islam itu patokannya bukan sholat. Bahkan di ayat lain, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa mukaan wa tasdiyatan fadukul azab bima kuntum takfurun. Dan sesungguhnya sholat menghadap Baitullah atau batu itu hanyalah tepuk tangan dan siulan, sia-sia. Jika hasil dari sholatnya itu tidak membentuk akhlak dan pribadi yang baik. Untuk apa sholat jadi benci sama yang tidak sholat? Apa fungsinya? Nah, justru yang sholat yang baik itu menghasilkan fungsi, menghasilkan afalnya, yaitu akhlakul karimah. Afalnya yaitu tanha anil fasa wan munkar, mencegah hati, pikiran, dan nafsu kita dari perbuatan iri, dengki, dan fasik, juga menuduh orang lain. Malah justru saya kebalikannya, melihat orang yang sholat kok jadi iri, kok jadi dengki sama yang gak sholat. Jadi bukan patokan sholat itu, patokan itu akhlak, bukan sholat. Kok ini sholat malah jadi benci yang sama yang gak sholat? Itu sholatnya apa yang dihasilkan dari sholatnya itu?
Akhirnya tanpa sadar, sebetulnya ketika umat Islam menjadikan sholat sebagai patokan, tanpa sadar ia bukan bertuhan kepada Allah, tapi bertuhan kepada sholat. Paham nggak apa yang saya maksudkan? Sholat itu kan sebuah simbol, sebuah plang, sebuah petunjuk. Kalau ingin berakhlak baik, tanhani pasawan munkar, maka harus sholat. Nah sekarang kok kenapa jadi benci sama yang tidak sholat? Berarti sholatnya nggak bener. Sholat itu bahasa Arab. Kita harus ngerti bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya sholat itu adalah berhubungan. Nah seperti Anda nonton video saya, itu sholat namanya, berhubungan. Anda ngobrol dengan saya, datang ke rumah saya, itu namanya sholat. Makanya disebut sholaturahmi. Nah sekarang hubungannya dengan Allah apa? Kalau kita tiba-tiba jadi benci sama yang gak sholat. Tujuan sholatnya apa? Cuma melakukan rutinitas, cuma melakukan kewajiban. Kewajiban dari siapa? Katanya kewajiban dari Allah. Udah ketemu sama Allahnya, udah ketemu, udah ngobrol sama Tuhannya. Nah itu kan lagian Anda tahu sholat kan dari kitab. Memang Allah nulis kitab? Memang Allah nulis kitab? Memang Allah berkata-kata? Udah ketemu sama Tuhannya? Udah ketemu sama Allahnya? Nah kan berarti Anda tahu sholat pun bukan dari Allah langsung. Taunya dari orang, taunya dari kitab. Nah berarti ibadah Anda bukan dari Allah, perintah dari Allah. Bilang aja itu perintah dari agama. Dan tanpa sadar berarti Tuhan Anda bukan Allah tapi agama. Paham nggak? Kalau Anda memahami tujuan ibadah itu dari agama, berarti Tuhan Anda agama bukan Allah. Kalau Allah ngasih tahu langsung, bukan sholat, tujuannya ibadah itu adalah akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Allah pun mengutus Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk menyempurnakan sholat. Konyol. Namanya Ka'bah, batu berhala, itu udah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Sebelum Ibrahim lahir juga udah ada. Dan itu sudah dilakukan oleh kaum-kaum Yahudi, bahkan oleh orang-orang Kristen Ortodok. Sholat itu juga dilakukan oleh orang-orang Ortodok, Kristen Ortodok. Jadi bukan kebiasaan Nabi Muhammad, itu tradisinya orang Quraisy. Kan udah jelas di dalam surat Al-Quraisy juga, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasita'i waswaib pal yabudu robbahadal bait at'amahum min ju'al hauf. Sesungguhnya kebiasaan orang Quraisy sejak dahulu, kemanapun mereka berpergian, mereka selalu menghadapkan wajahnya ke Baitullah, ke Ka'bah atau berhala batu hitam. Karena mereka takut kelaparan dan kehausan. Itu karena takut. Jadi ibadahnya karena takut. Takut diajab. Takut neraka gitu. Ibadah karena takut berarti tidak iman kepada Allah. Orang takut itu orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, ngapain kita takut? Itu kan menurut orang. Itu kan menurut kebiasaan orang Quraisy. Itu kan menurut katanya dan katanya. Nah, kalau misalnya Anda benar sholatnya, benar hubungannya dengan Allah, maka tidak ada lagi kebencian terhadap orang yang tidak sholat. Jadi bukan patokan sholat itu, patokan itu akhlak. Bukan berarti si eta teh benar, dia tuh benar, baik, tidak pernah merugikan orang lain, tidak pernah membicarakan orang lain. Ngantara sholat itu kebalik. Orang yang baik akhlaknya, cerdas, tidak pernah berburuk sangka sama orang lain, itu menunjukkan sholatnya benar. Hubungannya dengan Allah benar, maka hubungannya dengan manusia pun benar. Hubungan dengan alam pun benar. Jadi akhlak, af'al, patokannya Islam itu hasilnya. Lagian juga kalau misalnya benar berserah diri atau Islam, maka kita tidak ada buruk sangka lagi sama orang yang tidak sholat. Ya biarin. Memang sholat itu kebutuhan siapa? Kebutuhan manusia? Bukan. Allah nggak butuh orang mau sholat, bukan. Emang kalau manusia nggak sholat, emang Allah rugi? Hah?
Jangan jadi kambing, cuman bisa melakukan rutinitas itu embe, tapi tanpa tahu makna tujuannya. Jangan seperti orang-orang idiot yang kamu lagi ngapain? Lagi motong kayu. Terus tujuan motong kayu buat apa? Ya motong kayu aja, kan harus jelas tujuan motong kayu buat bikin meja. Lah ini, pokoknya harus motong kayu. Lah iya. Pokoknya harus sholat. Ya iya. Ya udah ngobrol sama seperti itu ya nggak usah dilanjut. Nah nyambung. Pokoknya sholat ya. Sholat tujuannya apa? Kan supaya akhlaknya baik, supaya tidak berburuk sangka. Tahu untuk apa gitu sholat rutin, hati kita malah jadi sombong, merasa paling ibadahnya paling hebat, merasa paling kenal sama Tuhan. Lagian terdapat perintah sholatnya itu dari mana gitu. Saya nanya, dapat perintahnya dari mana? Emang Nabi Muhammad dulu sholat? Anda melihat gitu Nabi Muhammad sholat menghadap berhala batu hitam, melihat gitu, nyaksin langsung? Enggak kan? Dari orang kan, dari kitab kan, dari katanya, bukanlah ngelihat langsung. Toh Nabi Muhammad itu ibadahnya tahanus atau latihan kejiwaan di Gua Hiro sendiri. Ada saksinya nggak zaman itu? Kalau Ka'bah itu memang ada sebelum Nabi Muhammad lahir juga udah ada. Sebelum Ibrahim lahir juga udah ada. Tapi beribadahnya Nabi Muhammad kepada Allah dengan cara berserah diri, atau bahasa Indonesianya berserah diri, bahasa Arabnya Islam, itu tidak diketahui oleh satu orang pun. Dan dilakukannya di dalam gua, dalam gelap. Ada yang tahu, ada saksi, gak ada. Dan saya memberitahu bahwa yang dilakukan Nabi Muhammad itu adalah latihan kejiwaan. Kalau sholatnya ya sebelum Nabi Muhammad lahir juga udah ada. Zaman Ibrahim, sebelum Ibrahim lahir juga udah ada sholatnya. Makanya jangan sok tahu gitu sama Tuhan. Kenal juga belum sama Tuhan. Lagian dapat berita sholat, perintahnya juga bukan dari Tuhan kan, dari kitab. Nah yang nulis kitab, saya nanya yang nulis kitab siapa? Memang Nabi Muhammad nulis kitab? Memang Allah berkata? Mau aja dibodohin. Ya itu, kita terlalu mudah percaya dan taat tanpa kita tahu tujuannya apa. Orang diperintah untuk motong kayu tapi nggak jelas motong kayu itu buat apa, tujuannya apa. Ini sekarang jadi orang nggak paham dasarnya Islam itu bukan sholat tapi akhlakul karimah. Karena percuma sholat kalau tidak membentuk akhlak yang baik. Tersinggung, nah berarti akhlaknya belum benar. Berarti tanpa sadar Tuhan Anda adalah bukan Allah tapi sholat itu sendiri. Padahal sholat tujuannya ibarat sebuah plang, ibarat sebuah reklame menuju kepada Tuhan. Sholat itu kan tujuannya kontak dengan Tuhan, tujuannya terhubung dengan Allah. Lah kenapa kok sekarang kok seharusnya sholat itu cuma jadi plang, cuma jadi reklame, kok jadi nyembah plang dan reklamenya? Itu kan cuma simbol, itu kan cuma petunjuk, bukan tujuan. Tujuannya kan tetap Allah kan, sholat juga. Nah kalau sekarang ada orang yang udah kontak langsung dengan Allah 24 jam, setiap detik, setiap ucapannya, setiap perilakunya kontak dengan Tuhan, lagi ngapain kita nyuruh sholat? Orang dia udah sholat setiap detik. Lagian Tuhan kok dijadwal kayak remote TV, Tuhan hadir duhur, Tuhan hadir subuh. Tuhan kok diremote sama manusia. Harusnya kan manusia yang diremote sama Tuhan. Aneh-aneh aja ini, Tuhan kok diciptakan sama pikiran dan kebiasaan. Kita harusnya menyerah sama Tuhan. Dan menyerah itu tidak selalu harus dalam tempat sesuatu. Tidak terbatas oleh tempat, tidak terbatas oleh waktu. Setiap detik, setiap gerak, kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah. Maka kalau kita senantiasa berserah diri kepada Allah, senantiasa Islam kepada Allah, maka menghasilkan af'al atau kenyataan akhlak yang baik. Bukan sholat tapi nggak tahu tujuannya. Nah, malah jadi gampang marah, gampang tersinggung. Berarti tanpa sadar Tuhannya bukan Allah tapi sholat itu sendiri. Plang itu harusnya petunjuk menuju Allah, tapi kok yang disembah pelangnya. Sholat itu cuma jembatan menuju Allah, kok yang disembah jembatannya.
Sholat itu harusnya tujuannya untuk berserah diri pada Allah. Loh kok jadi benci sama yang gak sholat? Orang mau sholat bukan bodo amat gitu. Hah? Itu mah apa? Haknya dia. Yang penting hasilnya. Nih saya perhatikan kok orang malah rajin sholat jadi benci sama yang gak sholat. Kan lucu ya. Ya kan, orang rajin sholat, rajin ibadah kok jadi benci. Padahal kebencian itu munculnya dari setan, dari pikiran, dari persepsi. Berarti masih terpengaruh oleh pikiran. Ya berarti untuk setan. Ibadahnya untuk setan. Nah kalau untuk Allah ya ngapain kita masih tersinggung sama orang? Ngapain kita jadi benci sama yang gak sholat? Nah, ngapain kita benci aja sama yang gak latihan? Seperti misalnya saya melakukan latihan kejiwaan dengan cara berserah diri pada Allah. Ada orang yang tidak melakukan latihan kejiwaan, ya ngapain saya benci sama yang gak latihan? Ya untuk dirinya, manfaat untuk dirinya. Ya dia akan merasakan sendiri untuk dirinya. Kok ibadah itu bukan untuk Allah juga? Allah gak butuh kok. Manusia mau ibadah, Allah gak butuh, nggak untung. Manusia nggak ibadah juga Allah nggak rugi kok. Ngapain kita yang jadi riwah, jadi sewat? Orang mau ibadah muka nggak, bodo amat. Nah itulah kebodohan manusia. Jangan seperti kambing yang mengulang kata-kata embe, sholat, tapi nggak tahu tujuannya apa. Jadi jangan sampai kita melakukan hanya rutinitas saja, nggak tahu makna dan tujuannya. Kan sholat itu udah jelas tanha nih pasawal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Harusnya dengan sholat maka muncul hasilnya jadi orang-orang yang berakhlak baik, tidak buruk sangka, tidak benci sama yang tidak sholat. Ya orang mau ibadah mau kagak kan doanya aja nggak repot ngurusin orang lain. Wah, antum jadi repot ngurusin orang yang gak sholat. Tanpa sadar sebetulnya Tuhanmu bukan Allah tapi sholat. Jadi sholat itu udah menjadi Tuhan bagimu. Anda tahu sholat dari mana? Dari agama, ya berarti Tuhanmu agama, bukan Allah. Dari kitab, oh berarti Tuhanmu kitab. Jadi sekarang ini banyak orang yang telah mempertuhan kitab, mempertuhan agama, dan mempertuhan sholat. Harusnya orang melakukan sholat tujuannya untuk Allah, bukan kepada sholatnya itu sendiri. Sholat itu hanya sebagai simbol saja. Seperti begini, Allahu Akbar. Ini menyerah. Pikirannya jangan dipakai mikir. Pakai mikirin orang, ngapain mikirin orang? Orang mau ibadah, mau kagak, ngapain kita pikirin? Akhlak yang baik itu kita nggak bersih pikirannya. Menyerah. Jagalah hati tuh. Terus jagalah nafsu, yaitu pikiran, hati, dan nafsu. Baitul Makmur, Baitul Muqaddas, Baitul Haram. Menjaga 3 hal ini di dalam diri kita. Hati, nafsu, dan pikiran. Ini dijaga, diserahkan sama Tuhan. Pikiran, hati, dan nafsunya. Menyerah. Nah sekarang sholat tapi kok baca-baca? Ya mikirlah. Gimana nyambung sama Tuhan kalau masih mikir? Tapakur fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Berpikir itu hubungannya untuk duniawi, khalaqo yang diciptakannya. Mikirin duit, mikirin benda, tumbuhan, hewan, jasmani, harus kita. Karena memang pikiran tugasnya, fungsinya untuk mikirin hawahu, nafsu, daya-daya benda, istri-istri. Tapi kalau untuk berhadapan dengan Allah, ya jangan dimikir lah. Berserah diri, bukan berarti gak punya pikiran, serahin pikirannya. Diserahkan pikirannya sama Allah. Menyerah, gak usah baca-baca, ngapalin, capek. Ngapalin mulu, dari bocah kita udah mikir, sampai udah tua mikir mulu. Makanya kenapa orang Indonesia itu pendendam. Suka mudah kesinggung, iri, dengki, belikan. Karena apa? Dari kecil kita belajar menghafal, belajar mengingat. Jarang kita belajar untuk melupakan. Sehingga kalau putus, kalau cerai, kalau berantem pun susah move on-nya.
Kalau orang Sunda nyebutnya belikan. Karena apa? Ya mikir mulu, inget mulu. Ngapalin kitab segala, ngapain ngapalin kitab, emang disisap terus mati. Malah jadi berat gitu, jadi banyak hafalan, banyak pikiran. Mendingan usah dibuang, menyerah aja, relax, recite and follow, hanya terima dan ikuti, nggak usah banyak mikir. Itulah Islam, berserah diri kepada Allah. Ibadah kok dipikirin, Tuhan kok dipikirin, terus mikirin orang lagi mau ibadah mau kagak. Bodo amat orang mau ibadah mau kagak, ngapain lu repot, Tuhan aja nggak repot kok. Jadi dasarnya Islam bukanlah sholat tapi akhlak. Sholat itu hanya perangkat-perangkat atau simbol-simbol menuju akhlak itu sendiri. Loh, kenapa jadi sholatnya yang disembah, sholatnya yang jadi dasar Islam itu akhlak. Orang nggak membaca kitab, orang misalnya orang non muslim yang nggak mau Islam, emang baca kitab? Enggak. Emang baca hadis? Enggak. Emang sholat? Enggak. Yang mereka lihat kan bukan sholatmu, bukan kitabmu, bukan hadismu, bukan apa yang kamu yakini. Yang mereka lihat adalah akhlakmu. Jadi kalau kalian ingin menunjukkan bahwa saya Islam yang benar, bukan lihat sholatnya. Orang kagak peduli, orang mau sholat mau kagak, bodo amat, buat lu sendiri. Hasilnya, akhlaknya apa? Orang ini rajin sholat malah jadi benci sama yang sholat, nggak ngerti dah. Nggak ngerti tujuannya ibadah itu untuk apa sih? Untuk kebencian? Kan tujuannya ibadah kalau kita benar-benar menyatu dengan Allah, hidupnya jadi rahman rahim, jadi penuh kasih sayang, ya jadi nggak benci lah sama yang nggak sholat. Emang dulu Nabi Muhammad sholat gitu. Lihat anda gitu, Nabi Muhammad sholat. jadi ya begitulah, ya lucu gitu. Apa-apa sholat, udah sholat kan tuh, terus ngapain sholat? Udah motong kayu belum? Iya, terus ngapain motong kayu? Mau bikin meja, mau bikin kursi, harus jelas lah tujuannya. Nah, kalau orang udah berakhlak baik, itu berarti benar hubungannya dengan Tuhan, bukan dibalik. Karena kan orang melakukan sholat bukan malah bagus akhlaknya, malah merasa suci, merasa ahli surga. Akhirnya menganggap sesat sama orang, menganggap kafir, padahal dirinya sendiri tertutup. Nah, sholat itu kan kalau dipikir-pikir ngadepin mana sih? Nah, kita tujuannya kemana sih? Emang Tuhan itu berhala gitu, batu? Bukan kan, Tuhan meliputi diri, lebih dekat dari urat leher kita, menyatu dengan manusia. Kecuali Tuhanmu masih misah dengan dirimu. Tuhan itu kan meliputi, ahad itu meliputi semua makhluknya. Ngapain kita beribadah menghadap suatu arah? Kan ibadah itu bukan menghadap keluar diri, tapi ibadah itu adalah mengabdi kepada diri. Lagian kalau sholat tujuannya untuk apa sih? Tuhan kan nggak butuh. Orang mau ibadah mau kagak kan Allah nggak butuh. Kan tujuannya ibadah itu untuk dirimu. Apa yang dihasilkan dari sholatmu? Bukan sholat aja tiap hari, tapi nggak tahu tujuan sholatnya. Makanya orang Islam itu bukan sholat. Pondasi Islam itu adalah akhlakul karimah. Percuma rajin sholat kalau hatinya masih dengki. Percuma rajin ibadah kalau masih buruk sangka sama orang. Dulu juga zaman Nabi Muhammad ada seorang perempuan yang sholatnya rajin, puasanya rajin. Terus pas meninggal ditanya sama sahabat, apakah orang itu masuk surga? Kata Nabi Muhammad, enggak, dia masuk neraka. Hidupnya tidak tentram dan tidak damai. Masuk neraka di sini hidupnya tidak tentram dan damai. Kenapa? Kata sahabatnya, karena dia suka cekcok dengan tetangganya, karena dia suka buruk sangka sama orang lain yang tidak beribadah. Pada tujuan sholat adalah untuk membentuk akhlak yang baik, bukan rutinitas. Ya itu kan orang jadi nggak ngerti. Jadi orang sekarang hanya melaksanakan simbol, menyembah simbol, tapi nggak tahu tujuannya untuk apa. Menyembah pelang, tapi nggak tahu pelangnya itu mengarah kemana. 250 km menuju Jakarta, 250 km menuju Jakarta, diwiridin. Wah kan kata-kata kitab itu kan petunjuk, ngapain diwirid? Ini kerjakan saja, mengikuti arah dari pelang yang dimaksud.
bukan menyembah pelangnya. Seperti sholat tujuannya apa? Untuk menjadi akhlak yang baik, tidak buruk sangka, tidak jadi benci sama orang. Ya lakukan untuk tidak benci sama orang. Bukan sholatnya dikerjakan malah jadi benci sama yang nggak sholat, jadi nggak ngerti, gue jadi bodor. Embe ya. Jadi pahami dulu tujuannya sholat itu untuk apa. Kan untuk membentuk akhlak karimah. Berarti itulah tujuan dasarnya Islam itu adalah akhlak, bukan sholat. Karena itulah kenyataan dan afal yang sesungguhnya. Jadi dasarnya Islam itu bukan sholat tapi akhlak. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Kopi ketika otak perlu inspirasi. Luar biasa. Terima kasih atas kesediaannya menonton video saya dan saksikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.